Kal- Karena kalau skala pengukuran itu tidak melibatkan semua elemennya, justru malah nanti konstruknya tidak akan valid. Boleh di next. Ya, yang selanjutnya itu ada mengoperasionalkan konsep motivasi pencapaian. Nah, tadi kan udah dijelasin soal proses atau langkah-langkahnya ya. Di sini kita ngambil contoh aja untuk operasionalisasi multidimensional. Jadi misalnya kita ingin menetapkan hubungan antara gender dengan motivasi pencapaian. Nah, untuk menguji hubungan ini tuh masing kan harus diukur, baik itu dari aspek gendernya maupun dari aspek eh, motivasi pencapaiannya. Nah, kalau dari aspek gender itu kan jauh lebih mudah ya mengukurnya. Tapi kalau untuk konstruk yang lebih abstrak yaitu tadi motivasi pencapaian itu perlu diukur melalui dimensi, perilaku, aspek atau karakter yang diharapkan ada pada orang dengan motivasi pencapaian yang tinggi. Nah, kalau misalkan sudah mendefinisikan konstruk dari masing-masing eh, konsep tadi, langkah yang selanjutnya kita tuh harus mencari ukuran yang sudah ada dalam literatur, misalnya jurnal ilmiah atau buku skala. Tapi kalau tidak ada ukuran yang tersedia, maka kita perlu mengembangkan ukuran sendiri dengan memecah konsep motivasi pencapaian menjadi perilaku atau karakteristik yang dapat diamati. Nah, ada beberapa karakteristik utama atau yang ada beberapa karakteristik utama yang diharapkan ada pada orang dengan motivasi pencapaian tinggi, atau ini dimensinya kita bagi menjadi 5. Yang pertama itu ada dorongan kerja. Kita lihat apakah mereka bekerja hampir tanpa henti untuk merasakan kepuasan dari pencapaian. Lalu yang kedua itu ada relaksasi. Kita mengamati apakah mereka tidak tertarik untuk bersantai atau melakukan aktivitas selain pekerjaan. Lalu ketiga itu preferensi kerja individu. Mereka lebih suka bekerja sendiri daripada kelompok. Lalu yang keempat ada tantangan pekerjaan, di mana mereka lebih memilih tapi tidak terlalu sulit. Dan kelima itu pencarian umpan balik. Nah, mereka ini ingin mengetahui kemajuan mereka melalui umpan balik yang umpan balik dari atasan, rekan ataupun bahkan bawahan mereka gitu. Lalu dari ke sorry, boleh di next dulu. Oke. Nah, setelah dimensi-dimensi tadi, nah itu ada elemen-elemen yang dibagi dari dimensi itu. Jadi yang pertama dari dimensi dorong kerja, kita bisa mengukur melalui yang pertama ada keterlibatan dalam pekerjaan. Jadi kita bisa mengukur jumlah jam yang dihabiskan oleh karyawan itu untuk kegiatan terkait pekerjaan. Nah, lalu yang kedua itu dari ketekunannya, di mana kita bisa mengukur tingkat ketekunan dengan mengamati seberapa sering seseorang tuh melanjutkan tugasnya meskipun mengalami kegagalan. Lalu yang ketiga, keengganan untuk mengambil cuti. Jadi kita bisa mengukur dari frekuensi dan alasan seseorang mengambil cuti dari pekerjaan dari pekerjaan mereka. Lalu untuk elemen elemen dimensi yang kedua atau relaksasi, itu kita bisa pertanyaannya mencakup seberapa sering mereka memikirkan pekerjaan saat tidak di tempat kerja atau hobi yang mereka miliki, serta cara mereka menghabiskan waktu luang. Dan untuk elemen dimensi yang ketiga, itu kita bisa mengukur apakah dia
enggan bersama enggan bekerja sama dengan yang kurang efektif, atau justru mereka mungkin kurang termotivasi gitu, nggak keberatan sama uh, tidak efektifan atau orang yang kurang karyawan yang kurang efektif. Mereka menerima aja gitu kerja sama dengan mereka. Lalu yang keempat itu elemen dimensi keempat itu ada tantangan pekerjaan. Jadi di tantangan pekerjaan ini kita bisa mengukur minat karyawan terhadap pekerjaan yang menantang dengan menanyakan jenis pekerjaan yang mereka sukai. Apakah mereka suka yang lebih kompleks atau justru mereka ya suka yang biasa-biasa aja yang nggak terlalu sulit. Dan yang terakhir ada elemen dimensi kelima yaitu pencarian umpan balik. Jadi di sini kita bisa mengukur dengan gimana individu tuh menginginkan umpan baliknya. Apakah dia mau dari misalnya dia mengerjakan proyek dia nunggu sampai proyek itu selesai dulu, atau justru dia malah selama proses mengerjakan proyek itu mereka pengen cepat-cepat mendapatkan umpan balik gitu. Nah, dengan mengoperasionalisasikan konsep motivasi pencapaian ini, kita bisa mengembangkan. Oke, mungkin boleh di next. Ya, yang selanjutnya adalah yang tidak termasuk dalam cakupan operasionalisasi. Jadi ini penting untuk paham apa sih yang bagian dari operasionalisasi dan apa yang bukan. Jadi operasionalisasi itu tidak mencakup pengukuran korelasi konsepnya, hubungan antara tadi motivasi pencapaian dan keberhasilan dalam kinerja. Walaupun secara terpisah ya, misalnya keberhasilan dan kinerja itu mungkin ada eh, korelasi dengan motivasi pencapaian. Karena kinerja dan keberhasilan itu mungkin dipengaruhi oleh motivasi. Tetapi itu tuh nggak mencerminkan tingkat motivasi individunya gitu. Sehingga kalau misalkan kita menilai motivasi pencapaian berdasarkan kinerja, itu akan mengarah pada pengukuran konsep yang salah. Jadi operasionalisasi ini seharusnya cuma mendeskripsikan karakteristik yang bisa diamati untuk mengukur konsep yang benar. Sehingga data tuh menjadi valid dan penelitian itu bisa menjadi lebih on. Boleh di next. Ya, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, bisa tolong di next. Oke. Yang selanjutnya itu ada tinjauan operasionalisasi. Operasionalisasi ini diperlukan untuk mengukur konsep yang abstrak dan subjektif, seperti perasaan dan sikap. Sebaliknya, variabel yang lebih objektif, seperti usia ataupun tingkat pendidikan, akan lebih mudah diukur melalui pertanyaan sederhana tanpa perlu proses operasionalisasi. Operasionalisasi dimulai dengan mendefinisikan konsep. Kemudian langkah berikutnya yaitu menemukan ataupun mengembangkan serangkaian pertanyaan tertutup yang memadai yang memungkinkan kita untuk mengukur konsep dengan cara yang dapat diandalkan dan valid. Terdapat banyak alat ukur atau yang digunakan untuk mengukur konsep yang relevan dalam penelitian bisnis yang telah dikembangkan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Namun, jika kita tidak dapat menemukan atau menggunakan alat ukur yang sudah ada, maka kita perlu mengembangkan alat ukur kita sendiri. Nah, untuk dapat melakukannya, kita harus menguasai bidang bidang tersebut agar dapat memasukkan dimensi dan elemen yang relevan ke dalam instrumen instrumen ukur kita. Nah, selanjutnya ada dimensi operasionalisasi internasional. Dalam melakukan penelitian transnasional, penting untuk diingat bahwa variabel-variabel tertentu memiliki arti dan konotasi yang berbeda dalam budaya yang berbeda pula. Contohnya tuh ada istilah cinta yang bisa memiliki banyak interpretasi di berbagai negara. Bahkan
istilah cinta ini memiliki 20 makna berbeda. Nah, demikian pula konsep pengetahuan dalam budaya Timur yang sering disamakan dengan dengan kata jana yang berarti realisasi dari Yang Maha Kuasa atau sesuatu yang bersifat lebih ke ketuhanan. Nah, oleh karena itu, merupakan hal yang bijaksana bagi para peneliti dari negara yang menggunakan bahasa yang berbeda, dari budaya yang berbeda, untuk bekerja sama dengan ahli dari budaya tempat peneliti tersebut melakukan penelitian. Hal ini merupakan hal yang penting karena konsep-konsep tertentu agar bisa dijelaskan dan diukur dengan cara yang sesuai dan benar dalam konteks budaya masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ini adalah menelaah operasionalisasi variabel. Jadi di dalam proses pengukuran dalam penelitian sosial itu melibatkan beberapa langkah penting yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya dengan menghubungkan konsep abstrak dengan observasi yang empiris. Jadi eh, di sini kita mengambil konsep teoritis dan mengubahnya menjadi indikator yang bisa diamati gitu. Next slide. Tolong di next. Nah, ini detailnya. Kalau di konseptualisasi, itu mendefinisikan konsep-konsep abstrak yang akan diteliti. Jadi, peneliti harus mengidentifikasi apa aja yang dimaksud dengan setiap konsep dan gimana konsep itu bisa dinyatakan dalam bentuk yang lebih konkret. Kalau operasionalisasi, itu proses mengubah konsep yang didefinisikan secara teoritis ke indikator atau variabel yang bisa diukur. Jadi di sini melibatkan pemilihan teknik dan alat ukur yang sesuai buat mengamati variabel tersebut secara empiris. Next slide. Konseptualisasi dan operasionalisasi kuantitatif. Jadi di dalam pendekatan kuantitatif, konseptualisasi dan operasionalisasi itu biasanya bersifat sistematis dan terstruktur. Jadi peneliti kuantitatif itu punya tujuan buat mengukur konsep dengan cara yang bisa direplikasi oleh peneliti lain. Next slide. Beberapa karakteristik dari operasionalisasi kuantitatif itu, kalau secara konseptualisasi, dimulai dari definisi yang jelas dan eksplisit tentang konsep yang akan diukur. Misalnya, kalau peneliti mengukur tentang kepuasan kerja, jadi mereka perlu mendefinisikan apa aja yang dimaksud dengan kepuasan kerja itu secara spesifik. Kalau operasionalisasi, setelah konsep didefinisikan, peneliti itu akan menerjemahkan definisi ini ke dalam serangkaian item atau skala yang bisa diukur. Misalnya tuh kayak tadi kepuasan kerja itu bisa diukur dengan skala Likert yang mencakup dari beberapa pertanyaan soal perasaan para pekerja dalam lingkungan kerja mereka. Nah, operasionalisasi ini eh, make sure kalau setiap konsep abstrak itu bisa diukur secara numerik dan bisa dianalisis secara statistik. Next slide. Konseptualisasi dan operasionalisasi kualitatif. Kalau ini di pendekatan kualitatif itu proses konseptualisasi dan operasionalisasinya itu beda dari kuantitatif karena mereka nggak selalu melibatkan pengukuran yang numerik. Fokus mereka itu memahami konteks dan makna di balik fenomena yang lagi diteliti. Jadi konseptualisasi dan operasionalisasinya itu lebih bersifat dinamis dan juga reflektif. Detailnya ada di next slide. Jadi kalau konseptualisasi itu biasanya munculnya secara bertahap selama proses penelitian. Jadi peneliti mungkin mulai dengan konsep yang lebih lebih umum, terus nanti seiring berlanjutnya penelitian ini baru akan ada perincian atau dipertajam seiring dengan berjalannya waktu berdasarkan interaksi dan juga data yang dikumpulkan dari partisipan, karena biasanya dalam bentuk wawancara gitu. Terus kalau operasionalisasinya beda juga sama pendekatan kuantitatif.
di dalam kualitatif ini lebih fleksibel karena konsep yang dioperasionalisasi itu biasanya nggak diterjemahkan menjadi variabel yang terukur, melainkan fokus ke pengumpulan narasi atau deskripsi yang mendalam tentang fenomena yang dikaji. Misalnya, kalau ada studi tentang identitas budaya, peneliti itu memakai wawancara buat eksplorasi pengalaman individu soal identitas mereka tanpa menggunakan skala yang formal, contohnya kayak skala Likert tadi. Next. Bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengukuran ada skala, validitas, dan reliabilitas. Boleh di next? Yang saya bahas pertama ini adalah skala, di mana skala ini tuh penting dalam pengukuran data untuk penelitian, di mana skala ini digunakan untuk menetapkan angka pada atribut objek agar dapat membedakan individu berdasarkan variabel yang diteliti. Misalnya itu kita dalam mengukur sikap konsumen terhadap minuman. Kemudian setelah pertanyaan atau item skala dikembangkan, kemudian peneliti itu perlu memilih skala yang tepat. Nah, contohnya itu skala Likert. Boleh di next? Adapun jenis skala dasar ada empat, yaitu yang pertama ada nominal, di mana skala nominal ini digunakan untuk mengelompokkan subjek ke dalam kategori atau kelompok tertentu tanpa memberikan urutan atau nilai numerik yang bermakna. Contohnya di sini kita bisa lihat yang pertama itu ada kategori jenis kelamin yang dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan, yang kemudian ada departemen yang terbagi dalam 4 divisi. Skala nominal ini hanya memungkinkan pengumpulan informasi itu frekuensi atau presentase saja. Yang kedua ada jenis skala ordinal, di mana skala ini digunakan ketika kategori memiliki urutan yang bermakna, meskipun jarak antar kategori ini tidak diketahui. Contohnya itu eh, di sini kayak berikan peringkat pada e-commerce yang sering Anda gunakan, kemudian tetapkan nomor satu pada aplikasi yang sering digunakan, dua ke aplikasi berikutnya, dan seterusnya. Contohnya di sini kita bisa lihat ada 5 e-commerce di Indonesia. Skala ordinal ini juga membantu peneliti untuk memahami presentase responden yang menganggap karakteristik tertentu sebagai yang paling penting. Kemudian boleh di next. Kemudian terdapat skala interval, di mana skala interval ini memungkinkan pengukuran perbedaan antar nilai secara kuantitatif dengan jarak yang sama di setiap nilai pada skala. Nah, skala ini juga selain membedakan kategori dan mengurutkan data, skala interval ini juga mengukur perbedaan antara nilai secara konsisten. Nah, contohnya ini perbedaan suhu antara 98,6 derajat Fahrenheit dan 99,6 derajat Fahrenheit, yang sama dengan perbedaan antara 104 derajat Fahrenheit dan 105 derajat Fahrenheit. Skala interval ini juga lebih kuat daripada skala nominal dan ordinal dengan rata-rata aritmatika dengan ukuran kecenderungan sentralnya. Kemudian terdapat di sini maksudnya skala rasio, di mana skala pengukuran yang paling kuat di antara 4 jenis skala yang tadi sudah disebutkan, di mana nol absolutnya itu memungkinkan kita untuk mengukur perbedaan antar proporsi antar nilai dengan tepat. Contohnya itu ada untuk mengukur pendapatan, di mana pendapatan seorang itu bisa dibandingkan dan dihitung rasio antara dua individunya. Boleh di next.
Di sini juga kita bisa melihat perbandingan dari skala yang telah kita sebutkan tadi, di mana skala nominal itu ordernya tidak ada, jarak antar nilai juga tidak ada, nol absolutnya pun tidak ada. Contohnya itu ada jenis kelamin, kewarganegaraan, kemudian skala ordinal, di mana ordernya ada, jarak antar nilainya tidak ada, dan nol absolutnya itu tidak. Contohnya itu ada ranking pekerjaan dan ranking sekolah. Kemudian ada interval order sama jarak antar nilainya itu ada dan nol absolutnya itu tidak. Contohnya itu ada suhu dan skala Likert, dan yang terakhir rasio, di mana order jarak antar nilai dan nol absolutnya itu ada, dan contohnya itu berat, tinggi, serta pendapatan. Boleh di next. Di sini juga ada skala penilaian. Ada skala dikotomi, skala kategori, skala diferensial semantik, skala numerik, skala peringkat terperinci, skala Likert, skala peringkat jumlah tetap atau konstan. Kemudian ada skala stapel, skala peringkat grafis, dan yang terakhir itu ada skala konsensus. Boleh di next. Yang pertama itu ada skala dikotomi, di mana skala ini digunakan untuk mendapatkan jawaban ya atau tidak. Contohnya ini kayak, apakah Anda mempunyai motor? Jawabannya itu ada ya atau tidak. Kemudian ada skala kategori, yaitu menggunakan beberapa item untuk mendapatkan satu respon. Contohnya seperti ini. Boleh di next. Kemudian ada skala diferensial semantik, di mana alat pengukuran yang digunakan ini untuk menilai sikap responden terhadap individu, objek, atau peristiwa tertentu. Skala ini juga melibatkan penggunaan atribut bipolar yang terletak di antara dua ekstrim, di mana responden itu diminta untuk menunjukkan sikap mereka berdasarkan dua kata sifat yang bertolak belakang. Nah, skala ini juga sering diterapkan untuk menilai sikap responden terhadap merek, iklan, atau produk tertentu, sehingga peneliti itu dapat memperoleh wawasan mengenai bagaimana responden memandang dan merasakan objek yang diteliti. Secara keseluruhan ini, skala diferensial semantik ini merupakan alat yang berguna dalam penelitian untuk mengukur sikap dan persepsi dengan cara yang struktur, serta memungkinkan analisis yang lebih dalam terhadap data yang dikumpulkan. Contohnya seperti ini. Kemudian ada skala numerik. Sebenarnya skala numerik ini mirip dengan skala diferensial semantik, ya, dengan perbedaan angka dan angka pada skala 5 poin atau 7 poin yang disediakan. Contohnya seperti ini. Boleh di next. Kemudian ada skala peringkat terperinci, di mana memberikan fleksibilitas dalam penggunaan jumlah poin yang berbeda, seperti 4, 5, 7, 9, seperti itu, dan memungkinkan penggunaan jangkar yang bervariasi seperti sangat tidak penting hingga sangat penting. Nah, skala ini dianggap seimbang jika memiliki titik netral dan tidak seimbang jika tidak ada titik netralnya. Skala ini juga sering digunakan dalam penelitian bisnis karena dapat disesuaikan dengan jumlah poin dan nomenklatur jangkar yang diperlukan untuk mengukur variabel dengan efektif. Boleh di next. Dan ada skala Likert, di mana ini tuh dirancang untuk memeriksa seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 poin dengan jangkar berikut. Ini contohnya ya. Boleh di next. Skala peringkat jumlah tetap atau konstan, di mana para responden ini diminta untuk mendistribusikan sejumlah poin tertentu di berbagai item. Contohnya seperti di bawah ini.
Jadi responden itu diminta untuk mengalokasikan poin pada masing-masing pertanyaan sehingga menjadi total 100 untuk secara keseluruhannya. Boleh di next. Kemudian ada skala stapel di mana skala ini tuh mengukur arah dari intensitas sikap terhadap item yang diteliti. Contohnya itu seperti ini, di mana menyatakan bagaimana menilai kemampuan supervisor sehubungan dengan masing-masing karakteristik yang disebutkan. Kemudian boleh di next. Kemudian ada skala peringkat grafis di mana membantu responden untuk menunjukkan pada skala ini jawabannya di mana mereka tuh bisa menempatkan tanda pada titik yang sesuai di garis. Contohnya tuh kayak pada skala 1 hingga 10 bagaimana Anda menilai supervisor itu nanti kita bisa pilih di jawabannya tuh di samping. Boleh di next. Kemudian yang terakhir itu ada skala konsensus yang dikembangkan melalui pemilihan item oleh panel juri yang dianggap relevan dengan konsep tertentu. Nah, item ini juga dipilih berdasarkan relevansi dan skala ini hanya dikembangkan setelah item itu diuji untuk validitas dan keandalannya. Boleh di next. Kemudian ada skala peringkat digunakan untuk menilai preferensi antara dua atau lebih objek yang bersifat ordinal. Nah, di sini ada perbandingan berpasangan di mana digunakan untuk responden ini diminta untuk memilih antara dua objek sekaligus hingga membantu menilai preferensi secara lebih akurat. Kemudian yang kedua ada force choice, di mana memungkinkan responden untuk memberi peringkat objek relatif satu sama lain di antara alternatif yang disediakan. Di force choice ini lebih mudah bagi responden karena jumlah pilihan itu diberi peringkat tuh terbatas. Kemudian ada skala komparatif. Skala ini memberikan tolak ukur atau titik acuan untuk menilai sikap terhadap objek, peristiwa, atau situasi yang saat ini sedang diteliti. Boleh di next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Jadi selanjutnya itu ada jenis validitas. Nah, untuk mastiin instrumen pengukuran di penelitian itu benar-benar mengukur variabel yang diinginkan secara akurat, perlu dilakukan yang namanya analisis item untuk nilai apakah item tersebut efektif dalam membedakan responden dengan skor tinggi dan juga rendah. Nah, validitas dan reliabilitas itu merupakan aspek penting dalam memastikan kualitas instrumen pengukuran yang digunakan dalam suatu penelitian. Nah, validitas ini berhubungan dengan sejauh mana instrumen itu benar-benar mengukur konsep yang dimaksud, sedangkan si reliabilitas itu tadi fokus pada konsistensi dan juga stabilitas pengukurannya. Selanjutnya ada 3 jenis utama validitas. Yang pertama itu ada content validity atau validitas isi, terus ada eh, criterion related validity atau validitas terkait kriteria, dan yang terakhir ada validitas construct. Oke, langsung masuk masuk aja. Yang pertama content validity. Jadi content validity itu memastikan bahwa instrumen itu punya serangkaian item yang memadai dan juga representatif untuk mengukur konsep tertentu. Jadi semakin baik item-item dalam segala menggambarkan keseluruhan konsep yang diukur. Jadi semakin tinggi juga validitas isinya. Nah, dengan kata lain, validitas isi ini bergantung sama seberapa baik dimensi dan juga elemen dalam suatu konsep itu udah dijelasin. Nah, di dalam content validity ini itu ada juga yang namanya validitas wajah atau face validity yang dianggap oleh
sebagian pihak itu merupakan bentuk dasar dan juga minimal dari validitas isi ini. Nah, validitas wajah itu sendiri nunjukin bahwa item yang digunain itu untuk mengukur konsep yang diinginkan secara kasat mata. Selanjutnya ada criterion related validity atau validitas terkait kriteria. Nah, ini ditentukan ketika instrumen itu mampu ngebedain individu berdasarkan kriteria yang diharapkan uh, bisa diprediksi. Hal ini juga bisa dicapai dengan menetapkan validitas konkuren atau validitas prediktif. Nah, validitas konkuren ini terjadi ketika skala itu mampu membedakan individu yang memang diketahui berbeda. Artinya, mereka seharusnya punya skor yang beda di instrumen tersebut. Sementara validitas prediktif itu nunjukin kemampuan instrumen pengukuran untuk membedakan individu berdasarkan kriteria di masa depannya. Selanjutnya ada construct validity. Ini ngukur seberapa baik sih hasil yang diperoleh dari penggunaan instrumen sesuai dengan teori yang mendasari si desain tes yang tadi. Nah, penilaian ini dilakukan melalui validitas konvergen dan juga validitas diskriminan. Validitas konvergen itu tercapai ketika skor dari dua instrumen yang berbeda mengukur konsep yang sama menunjukkan korelasi tinggi. Uh, Sedangkan validitas diskriminan itu ditetapkan ketika berdasarkan teori, dua variabel itu diprediksi tidak berkorelasi dan skor yang diperoleh juga melalui pengukuran dan tidak menunjukkan korelasi secara empiris. Validitas ini bisa ditetapkan dengan berbagai metode. Instrumen yang diterbitkan untuk konsep tertentu biasanya menyertain jenis validitas yang udah diuji sehingga pengguna atau pembacanya itu bisa nilai kualitas instrumen tersebut. Selanjutnya ada cara untuk menetapkan validitas. Di sini ada tiga. Yang pertama ada analisis korelasi. Eh, Analisis korelasi ini kayak yang digunain untuk netapin validitas konkuren dan juga prediktif yang tadi. Yang atau validitas konvergen dan juga diskriminan yang berhubungan tadi yang ada korelasi tinggi dan juga korelasi secara empirisnya. So, yang kedua ada analisis faktor, yaitu teknik multivariat yang mengkonfirmasi dimensi dari konsep yang udah didefinisikan dan juga menentukan item mana yang paling tepat untuk setiap dimensinya. Atau bisa juga dengan netapin validitas konstruknya. Yang terakhir ada matriks multi-trait multi-method, yaitu yang terdiri dari korelasi hasil pengukuran dengan berbagai bentuk dan juga metode untuk menilai suatu kekuatan instrumen. Nah, di dalam penelitian bisnis itu sangat penting untuk gunain alat ukur yang udah tervalidasi dan juga bisa diandalkan, biar penelitiannya itu punya dasar ilmiah yang kuat. Nah, kalau penyesuaian itu diperlukan untuk konteks tertentu, instrumen sendiri harus diuji kembali validitas dan juga reliabilitasnya. Selain itu juga suatu alat ukur harus menuhin syarat validitas dan juga reliabilitasnya. Validitas itu penting, tapi nggak cukup untuk ngejamin kualitas suatu alat ukur tanpa adanya reliabilitas yang ngacu pada hasil yang konsisten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya reliabilitas. Reliabilitas dari instrumen ukur menunjukkan sejauh mana instrumen tersebut terbebas dari bias ataupun kesalahan dan memberikan hasil yang konsisten. Hal ini berarti hasilnya akan stabil dari waktu ke waktu dan akan stabil antar item dalam instrumen yang sama. Singkatnya, reliabilitas ini menunjukkan seberapa stabil dan seberapa konsisten instrumen dalam mengukur suatu konsep, serta membantu untuk menilai seberapa baik kualitas dari alat ukur tersebut. Boleh di next. Yang selanjutnya jenis reliabilitas. Terdapat dua jenis reliabilitas. Yang pertama ada stabilitas pengukuran. Yang kedua ada konsistensi internal pengukuran. Boleh di next. Stabilitas yang pertama ada stabilitas pengukuran. Stabilitas pengukuran ini mengacu pada kemampuan suatu alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari waktu ke waktu, meskipun kondisi pengujian atau kondisi responden berubah. Hal ini menunjukkan alat tersebut akan tahan terhadap perubahan situasi dan memastikan hasil yang konsisten kapanpun pengukuran tersebut dilakukan. Stabilitas ini dapat diuji melalui dua metode. Yang pertama ada test retest reliability, dan yang kedua ada parallel form reliability. Boleh di next.
Metode yang pertama yaitu reliabilitas test retest. Metode ini tuh mengukur reliabilitas dengan mengulangi pengukuran yang sama pada responden yang sama dalam jangka waktu tertentu, misalnya beberapa minggu hingga 6 bulan lamanya. Jika skor dari kedua pengukuran ini berkorelasi tinggi, artinya pengukurannya dapat dikatakan stabil. Korelasi ini disebut koefisien test retest. Semakin tinggi koefisiennya, maka semakin stabil pula pengukuran dari waktu ke waktu. Yang kedua ada reliabilitas bentuk paralel. Metode ini tuh melibatkan dua versi pengukuran yang sebanding, tetapi dengan variasi kecil dalam susunan kata dan urutan pertanyaannya. Jika respon dari kedua versi ini memiliki korelasi yang tinggi, berarti alat ukur tersebut dapat dikatakan dapat diandalkan, dengan sedikit kesalahan yang disebabkan oleh perubahan kata ataupun perubahan urutan pertanyaan. Korelasi yang tinggi biasanya ada di skala 0,8 ke atas, yang menunjukkan reliabilitas yang positif atau baik. Boleh di next. Saya salah ya. Jenis reliabilitas yang kedua yaitu konsistensi internal dari pengukuran. Konsistensi internal ini menunjukkan seberapa homogen item-item dalam suatu alat ukur yang mengukur suatu konsep tertentu. Artinya, semua item harus saling berkaitan dan mampu mengukur konsep yang sama secara independen, sehingga responden dapat memahami makna keseluruhan dari setiap item. Hal ini dapat diperiksa dengan melihat apakah item-item tersebut yang ada dalam alat ukur tersebut memiliki korelasi yang tinggi. Konsistensi ini diuji melalui dua metode. Yang pertama ada metode reliabilitas konsistensi. My God. Dan yang kedua ada reliabilitas belah dua atau split half reliability. Boleh di next. Yang pertama ada reliabilitas konsistensi antar item atau inter-item konsistensi reliability. Metode ini tuh mengukur sejauh mana jawaban responden konsisten di seluruh item yang mengukur konsep yang sama. Jika item-item tersebut berkorelasi tinggi, artinya pengukuran tersebut bersifat konsisten. Uji reliabilitas ini paling sering menggunakan koefisien alpha Cronbach untuk item berskala banyak dan Kudar-Richardson untuk item dikotomik. Semakin tinggi koefisiennya, maka semakin baik pula konsistensi dari alat ukur tersebut. Yang kedua ada split half reliability atau reliabilitas belah dua. Metode ini tuh mengukur konsistensi dengan cara membagi item dalam alat ukur menjadi dua bagian. Kemudian dilihat korelasinya antar dua bagian tersebut. Hasilnya dapat bervariasi tergantung pada bagaimana pembagian item tersebut dilakukan. Meskipun terkadang reliabilitas belah dua ini bisa menjadi lebih tinggi, Alpha Cronbach umumnya dianggap sebagai indeks yang sangat baik untuk mengukur konsistensi antar item ini. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu ada skala reflektif dan skala formatif. Untuk skala reflektif, yang pertama itu adalah jenis ukuran di mana semua item itu diharapkan saling berkorelasi. Jadi setiap item dalam skala ini tuh diasumsikan berbagi dasar yang sama, yaitu konstruksi yang mendasarinya. Nah, contoh skala reflektif tuh ada skala attitude toward the offer yang dikembangkan oleh Burton dan Lichtenstein. Jadi dia terdiri dari 6 item untuk mengukur sikap seseorang terhadap produk tertentu dengan harga tertentu. Nah, item-itemnya ini mencakup 5 sifat bipolar dan 1 item setuju, tidak setuju.
meningkatnya sikap positif terhadap tawaran diharapkan itu bisa meningkatkan nilai semua 6 item itu sehingga semua item tuh bisa berkorelasi. Lalu untuk yang skala formatif itu digunakan ketika suatu konstruk dipandang sebagai kombinasi indikatornya. Contohnya itu ada di Job Description Index yang mengukur kepuasan kerja melalui 5 dimensi, meliputi jenis pekerjaan, peluang promosi, kepuasan terhadap pengawasan, rekan kerja, dan gaji. Yang setelah dipecah itu terdiri menjadi 72 item. Nah, setiap dimensi itu memiliki indikator yang dapat saling terkait, tapi nggak semua item dari dimensi itu harus berkorelasi gitu. Misalnya item yang mengukur peluang promosi tadi di salah satu dimensi itu dapat berkorelasi satu sama lain, tetapi tidak dengan item yang mengukur gaji karena kedua dimensi itu tersebut karena kedua dimensi itu independen. Jadi skala formatif ini mencerminkan bahwa perubahan dalam satu indikator bisa mempengaruhi skor keseluruhan konstruk tanpa mempengaruhi indikator lainnya. Nah, beda dengan skala reflektif, konsistensi antar item pada skala formatif itu nggak perlu diuji, karena item-item tersebut diharapkan tidak homogen. Oke, boleh di next. Boleh di next lagi. Ya, mungkin untuk materinya sudah selesai ya. Ya, mungkin untuk materinya udah selesai. Kita bisa langsung ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Oke, di sini ada 3 penanya. Yang pertama Zahrani, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Zarani Denisa Pramaisela, izin bertanya. Bagaimana seorang peneliti menangani potensi masalah reliabilitas dalam pengukuran, terutama jika terjadi inkonsistensi dalam hasil pengukuran variabel? Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan reliabilitas instrumen? Udah itu aja, terima kasih. Makasih Zahrani atas pertanyaannya. Selanjutnya Zikri, silakan. Oke, terima kasih atas presentasi dan kesempatan bertanyanya. Saya Zikri izin bertanya. Em, Tadi kan banyak ya disebutin tentang jenis-jenis skala penilaian ya. Nah, pertanyaan itu apakah skala penilaian yang berbeda ini dapat digabungkan dalam satu instrumen pengukuran? Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif gitu. Kalau bisa boleh tolong kasih kayak apa sih manfaat dari penggabungannya? Terus kalau ada contohnya boleh kasih contoh simpelnya ya. Makasih. Oke, makasih Zikri pertanyaannya. Selanjutnya Brenda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, bagaimana cara membandingkan keunggulan antara berbagai jenis skala dan pengukurannya dalam mengumpulkan data yang akurat? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, makasih banyak pertanyaannya. Kelompok kami izin untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu.
Pertama, saya izin menjawab pertanyaan dari Zikri. Tadi pertanyaannya itu, apakah skala penilaian yang berbeda bisa digabungkan dalam satu instrumen pengukuran buat mendapatkan hasil yang lebih komprehensif? Kalau bisa, boleh tolong kasih manfaatnya apa aja dan contoh simpelnya kalau ada. Jawabannya itu bisa, karena dengan penggabungan penilaian yang beda itu eh, bisa peneliti itu bisa mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Di konteks penelitian biasa dikenal dengan penggunaan skala multidimensi, nama istilahnya. Jadi contohnya itu kayak kalau eh, peneliti itu menggabungkan berbagai skala kayak skala nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Buat manfaatnya itu bisa mengukur berbagai dimensi. Jadi kalau butuh apa ya sudut pandang atau informasi yang dari berbagai eh, sudut pandang itu bisa pakai penggabungan ini. Terus hasilnya juga bisa lebih detail dan lebih terperinci. Terus bisa meningkatkan validitas pengukuran dan analisis data itu jadi lebih fleksibel. Contoh sederhananya tuh kalau misalnya lagi mau survei tentang kepuasan kerja, kita bisa pakai skala nominal dengan mengelompokkan jenis respondennya, kayak jenis manajer, staf administrasi, sales, dan lain-lain gitu, tergantung dari posisi di dalam organisasinya. Terus buat mengukur kepuasan kerjanya itu pakai skala Likert yang ada di contoh presentasi tadi, dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 8 kayak gitu. Jadi hasil dari eh, metode penggabungan ini tuh jadi bisa memahami kategori pekerjaan mana yang eh, punya kepuasan yang lebih tinggi gitu. Kayak gitu sih, Kri. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih kembali. Baik, yang selanjutnya saya mungkin izin menjawab pertanyaannya Brenda. Jadi pertanyaan itu bagaimana membandingkan keunggulan antara berbagai jenis skala dan pengukurannya dalam mengumpulkan data yang akurat. Nah, jadi kalau untuk membandingkan keunggulannya, kita tuh perlu mendalami beberapa aspek ya. Jadi yang pertama itu kita kenali, kita kena, kita dalami dulu mengenai tipe skalanya. Kayak tadi misalnya ada skala nominal. Keunggulannya mungkin dia lebih mudah dipahami dan digunakan, terus juga untuk pengelompokan datanya tuh dia lebih mudah gitu ya. Tapi dia punya keterbatasan lain. Jadi misalnya kayak tidak memberikan informasi tentang urutan atau jarak antar kategori. Lalu yang selanjutnya itu ada skala ordinal, di mana keunggulannya itu bisa menunjukkan ranking atau hierarki ya. Nah, tapi kan dia juga punya ada keterbatasan di mana dia tuh nggak bisa mengukur jarak pasti antara antar kategori. Lalu yang ketiga itu ada skala interval, di mana dia bisa memungkinkan analisis yang lebih mendalam, kayak misalnya perhitungan rata-rata gitu. Terus juga ada tipe skala rasio yang mana dia memungkinkan semua jenis analisis statistik termasuk rasio. Lalu untuk aspek yang selanjutnya itu kita bisa membandingkan secara akurasinya gitu. Nah, akurasi skala itu berkaitan langsung dengan kemampuannya untuk menangkap data secara tepat. Jadi biasanya mungkin kalau skala interval dan rasio itu biasanya lebih akurat dalam menggambarkan variasi data karena mereka mempertimbangkan jarak antar nilai. Lalu yang ketiga kita bisa membandingkan dengan kemudahan penggunaannya. Jadi kemudahan penggunaan skala tuh penting ya dalam konteks pengumpulan data. Jadi skala yang rumit atau sulit itu bakal mengakibatkan kebingungan di antara responden dan mengurangi kualitas data. Dan keempat itu ada reliabilitasnya. Sebenarnya reliabilitas itu mengacu pada konsistensi hasil yang diperoleh dari skala ketika digunakan. Skala yang reliable itu bakalan menghasilkan data yang stabil dan bisa diandalkan. Sedangkan kalau tidak reliable ya sudah pasti sebaliknya gitu. Lalu kita juga bisa membandingkan secara validitasnya.
Jadi validitas ini kan mengukur sejauh mana skala tersebut mencerminkan konsep yang ingin diukur. Jadi dengan membandingkan aspek-aspek tersebut, kita tuh bisa membandingkan keunggulan antara berbagai jenis skala dan pengukurannya dalam mengumpulkan data yang akurat. Mungkin itu sih Brenda, apakah sudah menjawab? Sudah sangat terjawab, terima kasih. Berikutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Denisa, Zahrani Denisa. Untuk menangani potensi masalah reliabilitas dalam pengukuran data, terutama jika terjadi inkonsistensi dalam hasil pengukuran variabelnya, maka seorang peneliti dapat melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, dengan memastikan definisi variabel yang akan diukur. Definisi variabel ini harus dipahami dengan baik dan spesifik. Semakin jelas konsepnya, maka akan semakin minim pula peluang terjadinya ambiguitas dalam pengukuran. Yang kedua, dengan mempertimbangkan pemilihan level pengukuran yang tepat untuk suatu variabel yang juga berpengaruh pada reliabilitas. Semakin tinggi tingkat pengukurannya, maka semakin detail pula informasi yang akan diperoleh. Terus yang ketiga yaitu dengan menggunakan lebih dari satu indikator atau pertanyaan untuk mengukur suatu konsep yang mana hal ini dapat meningkatkan reliabilitas. Jika indikator-indikator tersebut berkorelasi dengan baik dan bersifat konsisten, maka hasil dari pengukurannya akan menjadi semakin akurat. Kemudian, yang keempat yaitu dengan melakukan uji coba atau tes pilot. Ini merupakan cara yang baik untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan akan bekerja dengan baik dan dapat diandalkan. Kemudian, langkah yang selanjutnya itu mengeliminasi item yang tidak signifikan atau tidak valid dalam pengukuran data. Hal ini dapat meningkatkan overall reliabilitas instrumen karena hanya item-item yang relevan saja dan yang konsisten saja yang digunakan. Apakah sudah terjawab? Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, Q&A dari kelompok kami sudah selesai. Selanjutnya akan saya serahkan ke Pak Setio. Oke, terima kasih. Baik, untuk kelompok penyaji, terima kasih untuk presentasinya ya. Sudah dilakukan dengan baik dan sangat komprehensif sekali ya, materi-materi yang disajikan. Jadi kalau kita bisa menarik benang merahnya ya, kita buat summary dari apa yang disajikan pada hari ini kita bicara tentang proses pengambilan data ke konsumen. Nah, memang bahasan hari ini lebih relevannya kalau kita mengambil data dengan menggunakan data primer. Ya. Jadi untuk teman-teman di pemasaran maupun di SDM ini lebih relevan mungkin. Tapi kalau untuk keuangan yang biasanya menggunakan datanya itu data sekunder ya dari laporan keuangan, entah itu penjualan, profit dan segala macam, bahasan hari ini itu memang nggak terlalu relevan. Ya. Nah jadi gini, untuk melakukan analisis itu kan kita butuh data, ya kan? Datanya diperoleh dari mana? Datanya diperoleh dari konsumen atau dari responden. Gimana cara kita memperoleh data dari responden? Yaitu dengan menggunakan instrumen utamanya kuesioner. Nah, jadi apa yang dibahas hari ini utamanya kalau misalkan instrumen penelitian kita itu adalah kuesioner. Nah, ketika bicara yang namanya kuesioner, itu kan isinya adalah beragam pertanyaan yang akan kita ajukan kepada responden. Berikut jawaban yang kita sediakan. Misalkan kita ajukan pertanyaan apa, ada jawabannya sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, nanti dari hasil isian responden itu baru kemudian kita analisis datanya. Intinya itu kan ya kalau kita bicara tentang bahasan hari ini. Nah, masalahnya ketika misalkan kita ingin
Membuat pertanyaan atau pernyataan di kuesioner itu dasarnya apa? Kok ujuk-ujuk kita munculin pertanyaan ini, pertanyaan A, B, atau C misalkan. Nah, ketika bicara tentang apa yang harus ditulis menjadi pernyataan atau pertanyaan di dalam kuesioner, itu kita bicara tentang definisi konseptual dan definisi operasional. Kita punya variabel misalkan loyalitas konsumen. Oke. Nah, kita pengen tahu kan responden kita itu loyal atau tidak terhadap brand yang sedang kita teliti. Nah, untuk tahu responden kita itu loyal atau tidak, kan kita harus mengajukan berbagai pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab. Nah, apa aja yang harus ditanya, apa aja yang harus ditulis, itu merujuknya kepada definisi operasional ya dari variabel kita. Nggak boleh sembarangan untuk nulis pertanyaan atau pernyataan itu. Harus ada dasarnya. Dasarnya adalah operasional. Operasional itu biasanya muncul setelah ada konseptual. Ya. Bicara operasional dari variabel itu bicara tentang dimensi dan indikator. Betul, tadi sudah disampaikan oleh kelompok penyaji. Apa bedanya antara dimensi dan indikator? Kalau dimensi itu adalah angle atau aspek dari variabel. Jadi variabel kita kan multi aspek, bisa dilihat dari berbagai macam sudut. Nah, itu berbagai macam sudut yang kita lihat itu yang namanya dimensi. Sedangkan indikator itu adalah ciri-ciri dari variabel. Oke. Contohnya, kalau kita bicara misalkan ada variabel kecerdasan. Bicara kecerdasan yang kita tahu ada kecerdasan apa aja? Bentuk kecerdasan. Kecerdasan intelektual, ya kan? Kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Itu kan bentuk-bentuk kecerdasan. Nah, emosional, kemudian apa? Spiritual, intelektual itu adalah dimensi-dimensi dari yang variabel yang namanya kecerdasan. Nah, nanti ketika bicara kecerdasan intelektual, baru kita lihat orang disebut cerdas secara intelektual tuh kalau gimana? Kalau misalkan dia memiliki kemampuan logis yang baik, kalau dia memiliki kemampuan berbahasa yang baik, misalkan kalau dia memiliki kemampuan spasial yang baik. Nah, itu adalah indikator atau ciri-ciri orang yang disebut memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Nah, orang disebut memiliki kecerdasan emosional yang baik itu kalau gimana? Kalau dia mampu mengendalikan temperamennya, emosinya. Kalau dia bisa bersifat sabar dalam banyak situasi dan seterusnya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang disebut memiliki kecerdasan emosional. Ciri-ciri ini kita sebut sebagai indikator. Nah, itu bedanya dimensi sama indikator. Ya. Nah, indikator ini yang nanti akan kita jadikan dasar untuk merumuskan pertanyaan atau pernyataan di kuesioner kita. Dia akan masuk ke sana nanti. Oke, itu. Kemudian tadi kita bahas di awal, kalau sudah ada pertanyaannya atau pernyataannya, biasanya kita beri opsi jawabannya. Opsi jawabannya itu bisa sangat tidak setuju sampai sangat setuju, bisa sangat menarik sampai sangat tidak menarik, dan seterusnya. Nah, pada saat kita bicara tentang hal tersebut, ini kita bicara tentang skala. Ya. Ada skala Likert, ada skala semantik yang bisa kita gunakan untuk memberikan opsi jawaban bagi responden. Nah, itu gunanya skala. Nah, ini bahasanya akan panjang banget. Misalkan kita bicara skala Likert, tadi dibahas oleh kelompok penyaji 5 scale ya, skalanya 1 sampai 5. Tetapi dalam perkembangannya sekarang skalanya ada yang 1 sampai 6 ya. Jadi ada kubu yang bilang Likert itu 1 sampai 5, ada juga yang bilang 1 sampai 6. Kayak gitu. Semantik pun demikian. Nah, sekarang kalau udah ada pernyataannya, udah ada opsi jawabannya, berarti udah jadi dong kuesionernya. Nah, berikutnya, apakah kuesioner ini boleh langsung kita gunakan ke responden? Kemudian datanya nanti langsung kita jadikan dasar untuk melakukan analisis. Jawabannya belum. Kenapa? Karena kuesioner yang kita punya ini harus kita uji dulu validitas dan reliabilitasnya. Supaya apa? Supaya kita bisa yakin bahwa ketika nanti responden mengisi, responden itu betul-betul bisa paham
ya, dengan apa yang kita tulis. Itu pertama. Kedua, tujuan melakukan uji validitas adalah supaya apa? Untuk memastikan bahwa apa yang kita tulis di kuesioner itu betul-betul pas digunakan untuk mengukur variabel yang kita mau. Jadi misalkan kita bicara tadi variabel loyalitas, salah satu items yang kita tulis adalah saya akan membeli kembali brand X di masa depan. Oke, itu kan sebuah pertanyaan ya atau pernyataan. Nanti ada opsi jawabannya pakai liket sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, pernyataan ini harus dikonfirmasi dulu. Benar nggak sih bertanya kesediaan konsumen untuk membeli produk di masa depan itu betul-betul bisa mengukur variabel loyalitas. Nah, untuk memastikan hal tersebut, kita melakukan yang namanya uji validitas. Nah, itu gunanya uji validitas untuk memastikan bahwa semua hal yang kita tanya di dalam kuesioner itu memang relevan dengan variabel yang sedang kita teliti. Untuk mengukur itu ada banyak cara, ya kan ada tadi yang namanya face validity untuk mengukur seberapa paham responden dengan pernyataan yang kita tulis. Karena kadang-kadang ya, karena keterbatasan kita misalkan atau karena kita sekedar copy paste dari pernyataan yang ada di penelitian lain, bahasanya itu nggak bisa dipahami oleh responden atau kita sekedar mentranslate, kita ambil kuesioner atau indikator dari penelitian berbahasa Inggris, kita terjemahkan sebisa-bisa kita pakai bahasa Indonesia, kita kasih ke responden. Nah, hasil terjemahan kita itu belum tentu bisa dipahami. Nah, untuk memastikan bahwa terjemahan kita itu bisa dipahami, kita pakai yang namanya face validity, misalkan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya content validity. Kita bertanya kepada pakar. Kalau dalam konteks kalian nanti sebagai mahasiswa yang akan nyusun skripsi, konten validity yang kalian lakukan itu misalkan dengan meminta masukan dari pembimbing-pembimbing kalian. Atau nanti waktu ujian proposal dapat masukan dari penguji kalian terkait dengan kuesioner. Nah, itu bagian dari konten validity yang dilakukan terhadap kuesioner kalian. Oke. Kemudian ada reliability untuk memastikan bahwa instrumen yang kalian punya ini ketika dipakai sekarang, dipakai bulan depan atau tahun depan itu hasilnya relatif konsisten. Berarti instrumennya stabil. Instrumen yang stabil itu artinya apa? Dia bisa digunakan dalam konteks yang berbeda tapi memberikan hasil yang sama. Oke. Contoh gampangnya kalau kita mau bicara instrumen yang stabil itu misalkan kita pakai smartphone atau pakai smartwatch untuk menunjukkan arah kiblat bagi yang muslim ya kan. Dipakai di rumah menunjukkan arah kiblatnya benar. Nanti kita misalkan jalan-jalan ke Singapura, kita pengen tahu wah arah kiblatnya kalau di kamar hotel saya ini ke arah mana ya. Nah, kalau misalkan ya smartphone atau smartwatch kalian itu aplikasinya menunjukkan arah kiblat yang benar juga ya, walaupun kalian lagi nggak ada di rumah, berarti aplikasinya itu reliable. Karena dia dipakai dimanapun bisa menunjukkan hasil yang konsisten. Nggak salah nunjukin arah kiblat. Nah, gambaran gampangnya kalau bicara reliabilitas itu kayak gitu. Ya. Dipakai sekarang, ya di Singapura kayak gitu. Tahun depan kalian main ke London misalkan, pengen tahu arah kiblat, masih akurat juga, berarti reliabilitasnya tinggi. Nah, itu kalau kita bicara tentang uji reliabilitas. Nah, itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi bagus juga ya dari siapa saya lupa. Bisa nggak sih dalam sebuah model penelitian misalkan variabel X-nya diukur pakai Likert, variabel Y-nya diukur pakai semantik diferensial dan seterusnya. Terus misalkan ada lagi variabel lainnya diukur pakai nominal. Jawabannya betul adalah bisa, tapi memang harus ada konteks-konteks yang perlu diperhatikan. Pertama, kalau analisisnya terpisah ya, itu sangat bisa. Misalkan apa? Misalkan di kuesioner kalian nanti ya, kalian kan awalnya pasti bertanya tentang profil responden, ya kan? Usianya berapa, jenis kelaminnya apa, tingkat pendidikan tertingginya apa, dan seterusnya. Nah, itu untuk mendeskripsikan profil responden kalian. Setelah itu, baru kalian bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan variabel penelitian kalian. Di variabel penelitian kalian menggunakan misalkan Likert semua variabelnya. Artinya kan sekarang kalian punya dua ini ya.
Ketika bicara profil pakai nominal, ketika bicara variabel penelitian pakai Likert. Berbeda skalanya. Tetapi analisisnya juga kan dipisah. Waktu kalian bicara profil responden itu kalian analisis terpisah, nggak dijadikan sebagai bagian variabel yang dikaji dalam analisis hubungan kalian itu. Sehingga itu sangat bisa dilakukan, sangat bisa kalau yang kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk satu variabelnya gender ya di dalam model penelitian kalian, lalu yang lainnya variabel-variabel yang diukur pakai Likert. Ini bisa juga. Satu, bisanya adalah ketika dia dijadikan sebagai moderating variable, ya. Moderating variable itu biasanya memang bentuknya nominal pengelompokannya. Pengen melihat ada nggak sih perbedaan dampak dari kepuasan terhadap loyalitas dilihat dari sisi gender. Apakah untuk konsumen wanita pengaruh kepuasan ke loyalitasnya itu lebih kuat dibandingkan konsumen laki-laki atau tidak? Kita pakainya analisis moderasi tadi. Berarti kita menjadikan jenis kelamin sebagai variabel moderasi. Atau kita bisa juga gunakan variabel gender itu sebagai alat untuk melakukan multigroup analysis. Kita pengen tahu kalau di responden pria bentuk hubungannya kayak apa, di responden wanita bentuk hubungannya kayak apa. Itu bisa kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan variabelnya itu ada X1, ada X2, ada Y. X1 diukur pakai Likert, Y pakai Likert, X2-nya pakai semantik diferensial. Diuji. Bisa nggak? Bisa. Tetapi nanti waktu kalian melihat output hasilnya, kalian harus pakai ya, lihat angka yang disebut sebagai standardized. Jadi kalau lihat koefisien regresinya, misalkan pakai yang standardized koefisien regresi. Tujuannya standardized itu adalah menstandardisasi pengukuran, ya. Jadi ukuran yang beda-beda itu, ya, yang satu Likert, yang satu semantik diferensial itu distandardisasi dulu, dibuat sama dulu, nah baru digunakan untuk menganalisis. Jadi ada satu proses lagi yang namanya standarisasi. Kalau misalkan kita menggunakan skala ukuran yang beda-beda. Itu kalau dari bicara skala ininya ya, skala Likert, semantik diferensial dan yang lain-lain. Nah, yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan kalau kita bicara skala yang lain lagi. Bentuk skala yang bicaranya skala nominal, ordinal, rasio, dan yang lain-lain. Nah, kalau yang skala Likert kan berarti dia masuknya ke skala interval atau kadang-kadang ada juga orang yang bilang masuknya ke ordinal ya. Itu. Nah, sedangkan kalau yang skala rasio itu kan adalah skala yang bentuk datanya itu udah betul-betul angka kayak data penjualan, data profit, data biaya dan seterusnya. Nah, yang sekarang masih menjadi perdebatan ya sebagian besar peneliti bilang ya kalau X-nya itu pakai skala interval atau ordinal dia nggak bisa digunakan untuk memprediksi nilai Y yang pakainya misalkan datanya data rasio. Jadi misalkan kepuasan konsumen tidak bisa digunakan untuk memprediksi tingkat penjualan perusahaan. Secara logikanya kan masuk ya. Kalau konsumen puas, makin banyak beli berarti penjualan perusahaan meningkat. Tapi dalam model penelitian nggak bisa menurut sebagian besar peneliti. Karena waktu ngukur kepuasan pakainya ke Likert. Tapi waktu ngukur penjualan pakainya data rasio. Nah itu yang mungkin sampai sekarang masih jadi perdebatan dan sebagian besar bilang nggak bisa. Sehingga pastikan ya, kalau nanti kalian bikin penelitian supaya amannya, kalau misalkan ininya datanya variabel kalian itu ordinal ya atau interval pakai Likert. Nah, variabel yang lainnya gunakan pengukurannya juga itu yang mirip, entah sama-sama Likert atau semantik diferensial misalkan. Tapi jangan loncat bicara yang satu pakainya interval, yang satunya pakai rasio. Nah, itu berat nanti argumentasi yang harus kalian berikan. Nah, itu mungkin sedikit ya masukan dari saya terkait dengan pertemuan kita hari ini. Ya, good job untuk presenter maupun mahasiswa yang tadi mengajukan pertanyaan. Oh ya, sekarang ini udah pertemuan keberapa ya David ya? Oh, setuju, Pak. Oke, pertemuan ketujuh ya. Berarti minggu depan harusnya kita UTS ya. Iya, Pak. Oke, nah UTS-nya itu kemarin kalau nggak salah saya sudah sampaikan di awal ya. Kita akan buat proposal ya, proposal penelitian atau proposal skripsi dalam bentuk kelompok.
Jadi minggu depan itu saya akan masuk untuk memberikan briefing kepada kalian ya, bagaimana membuat UTS-nya. Jadi UTS-nya enggak UTS di kelas, tapi UTS bikin proposal ya bab 1 sampai 3, kemudian nanti dikumpulkannya juga nggak pas hari itu. Saya kasih waktu 1 sampai 2 minggu, baru dikumpul ke saya, baru saya nilai. Nah, itu nanti UTS-nya kayak gitu ya, kira-kira modelnya ya. Jadi minggu depan saya akan masuk hanya untuk memberikan penjelasan itu. Setelah itu nanti saya sudah tidak akan lagi mendampingi kalian untuk mata kuliah ini, tapi sudah akan digantikan oleh siapa? Prof. Hamida ya, tandemnya saya. Iya, Bu. Pak. Setelah itu nanti kalian akan sambung dengan Prof. Hamida. Nah, untuk UAS-nya kalian sudah harus mulai persiapkan tuh. Persiapkan maksudnya nyusun UAS kalian yaitu project menyusun proposal skripsi juga, proposal penelitian juga, tapi udah individual, tidak lagi berkelompok. Gitu ya. Eh, Jelas ya? izin bertanya, Pak. Oke. Itu kan kemarin sudah apa? Sudah diwawancara, sudah dapat permasalahannya. Jadi ini Hmm. proposal ininya perlu kayak hipotesis gitu nggak, Pak? Oh iya, harus. Makanya nanti akan saya jelaskan minggu depan ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada berarti pertemuan hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua, termasuk untuk ini kelompok yang hari ini menjadi penyaji, juga untuk yang tadi mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, saya tutup kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Pak. kasih Pak Setio. Yo, saya izin live ya.